अरे यार। ओ Sambil nyeruput kopi, Weki terus-terusan mikir, kenapa motor-motor lokal di India seperti Hero, TVS, Bajaj, atau Royal Enfield bisa begitu mendominasi pasar mereka sendiri. Bukan cuma populer, merek-merek ini benar-benar jadi pilihan utama di tengah pasar motor terbesar di dunia. Sementara itu di Indonesia, merek lokal seperti Gesit, Fiat, atau Kaisar masih jauh kalah tenar dibandingkan merek-merek Jepang seperti Honda, Yamaha, atau Suzuki. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih rahasia sukses motor-motor lokal di India? Kenapa mereka bisa jadi penguasa di rumah sendiri, bahkan berani bersaing di pasar internasional? Dan yang lebih penting, apa rahasia yang bisa diambil untuk membangun industri otomotif lokal di Indonesia? Nah, gosipnya sih karena India berhasil bercerai dengan Jepang demi berkembang di negara sendiri. India adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, mencapai lebih dari 1,3 miliar orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kebutuhan akan kendaraan roda 2 sangat tinggi. Motor menjadi alat transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan semi perkotaan, yang infrastrukturnya masih terbatas. Nah, hampir setiap tahun pasar motor India mampu menjual lebih dari 18 juta unit motor. Angka ini membuat India jadi pasar motor terbesar di dunia, jauh di atas negara-negara lain termasuk Indonesia. Sebagai perbandingan, pasar motor di Indonesia hanya sekitar 5 jutaan unit per tahun, meskipun kita termasuk pasar terbesar di Asia Tenggara. Nah, industri otomotif India mulai berkembang pesat sejak tahun 1950-an. Tapi awalnya pemerintah India sangat protektif terhadap pasar dalam negeri mereka. Perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar India harus bermitra dengan perusahaan lokal. Kebijakan ini dikenal sebagai joint venture, di mana perusahaan lokal dan asing bekerja sama untuk memproduksi kendaraan. Nah, contoh sukses kebijakan ini adalah kolaborasi antara Hero dengan Honda, TVS dengan Suzuki, dan Bajaj dengan Kawasaki. Kerjasama ini tidak hanya membantu perusahaan lokal mendapatkan teknologi dari perusahaan asing, tetapi juga memungkinkan mereka mempelajari manajemen bisnis, pemasaran, hingga inovasi produk. Namun yang paling menarik adalah keberanian perusahaan-perusahaan lokal India untuk mengakhiri kerjasama tersebut begitu mereka merasa sudah cukup matang. Nah, kerjasama Hero dan Honda dimulai pada tahun 1984. Saat itu Hero belajar banyak dari teknologi Honda, terutama dalam hal pembuatan mesin yang efisien dan tahan lama. Namun pada tahun 2011, Hero dan Honda memutuskan untuk bercerai atau berpisah. Selama hampir 30 tahun mereka menjadi salah satu produsen motor terbesar di India. Alasan utamanya adalah karena Hero ingin lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada teknologi Honda. Mereka juga ingin berekspansi ke pasar internasional tanpa ada batasan dan tekanan dari kerjasama tersebut. Nah, uniknya keputusan ini awalnya diprediksi bakal jadi bumerang bagi Hero. Banyak orang skeptis. Tapi nyatanya Hero justru tumbuh lebih besar setelah berpisah. Mereka berhasil menguasai pasar motor India dengan produk seperti Hero Splendor yang terkenal karena keiritan bahan bakarnya dan daya tahannya yang luar biasa. Kemudian hal serupa juga terjadi pada TVS dan Suzuki. Kolaborasi mereka dimulai pada tahun 1982 dan berlangsung selama hampir 20 tahun. Selama masa kerjasama, Suzuki memberikan banyak kontribusi dalam hal teknologi mesin dan strategi pemasaran. Namun pada tahun 2001, TVS memutuskan untuk mengakhiri kemitraan dengan Suzuki. Nah, alasan utama perpisahan ini adalah adanya perbedaan visi. TVS ingin lebih fokus pada inovasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan pasar India, sementara Suzuki cenderung mendorong strategi yang lebih global. Nah, setelah perpisahan itu, TVS membuktikan diri mampu berdiri sendiri dengan meluncurkan berbagai produk andalan seperti TVS Apache, TVS Jupiter yang laris manis di pasar India, dan bahkan yang juga laris manis di Indonesia ada juga TVS Ronin. Motor ini mendapat banyak komentar positif. Selain desain yang cocok untuk konsumen Indonesia, tapi juga ketahanan durabilitas yang mantep banget. Kemudian ada Bajaj yang dulunya bekerja sama dengan Kawasaki juga mengambil langkah serupa. Mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 2017.
agar bisa lebih fokus mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen lokal. Salah satu langkah sukses Bajaj adalah menciptakan motor sport murah seperti Bajaj Pulsar yang tidak hanya populer di India tapi juga diekspor ke berbagai negara. Nah, jika kita melihat ke Indonesia, Honda juga saat ini joint venture dengan Astra. Apakah Astra mungkin akan melakukan hal yang serupa? Jika dilihat ke belakang, AHM didirikan pada 11 Juni 1971. AHM merupakan perusahaan yang mengelola kegiatan produksi dan pemasaran sepeda motor Honda di Indonesia. AHM juga merupakan salah satu pemimpin industri sepeda motor di Indonesia. PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International dan Honda Motor Company. Kedua perusahaan ini memiliki komposisi saham yang sama, yaitu 50%. Nah, pertanyaan bodoh berikutnya adalah, apakah Astra bisa berdiri independen setelah banyak belajar dari Honda jika mereka berpisah? Kayak perusahaan-perusahaan di India sebelumnya. Jika itu terjadi, WQW yakin produksi motor Astra bakal tetap sangat digandrungi di Indonesia. Dan pertanyaan bodoh yang menarik berikutnya, kenapa Indonesia tidak coba melakukan banyak joint venture antara perusahaan lokal dan asing? Misalnya nih ya, Kawasaki joint venture dengan VR, atau Gesit dengan Yamaha, atau mungkin dengan produk Cina deh, yang sekarang lagi naik daun, yaitu Benda Motorcycle. Produk-produk motor cruiser Benda itu keren-keren banget. Jika kita bisa memproduksi cruiser dengan kapasitas 250 cc seperti itu, WQW yakin perusahaan yang joint venture dengan Benda bakal laku keras di Indonesia. Selain itu faktanya, skema joint venture seperti ini pernah sukses di beberapa negara termasuk India, yang melahirkan merek-merek lokal kuat seperti Hero, TVS, dan Bajaj setelah belajar teknologi dan manajemen dari mitra asing mereka. Namun di Indonesia, uniknya pendekatan ini jarang dilakukan karena regulasi yang lebih longgar terhadap merek asing, sehingga mereka bisa langsung masuk tanpa harus menggandeng perusahaan lokal. Akibatnya perusahaan lokal seperti Gesit, VR, atau Kaisar kesulitan mengejar teknologi dan modal, sementara merek Jepang terus mendominasi di rumah kita sendiri. Padahal jika ada kebijakan pemerintah yang mendorong joint venture, mungkin Indonesia bisa membangun merek motor lokal yang tidak hanya bertahan di pasar domestik tapi juga mampu bersaing di level internasional. Gimana pendapat kalian tentang pertanyaan bodoh ini dari WQW? Coba kita diskusi di kolom komentar. Nah, kita kembali ke India. India memiliki beberapa rahasia sukses dalam membangun merek motor lokal. Salah satunya adalah dukungan pemerintah yang memainkan peran besar. Selain kebijakan joint venture, pemerintah juga memberikan insentif untuk produksi lokal dan membatasi impor komponen dari luar negeri. Dan hampir 95% suku cadang motor di India diproduksi secara lokal. Hal ini membuat biaya produksi motor jadi jauh lebih murah. Bandingkan dengan Indonesia, di mana banyak komponen motor masih harus diimpor, sehingga harga jualnya lebih tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan India juga sangat paham dengan kebutuhan konsumen lokal. Mereka fokus pada motor yang irit bahan bakar, tahan lama, dan murah biaya perawatannya. Ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat India, terutama di pedesaan. Selain itu, setelah berpisah dari perusahaan asing, merek-merek lokal seperti Hero, TVS, dan Bajaj berani berinvestasi besar-besaran di bidang riset dan pengembangan. Nah, hasilnya mereka mampu menciptakan produk yang tidak hanya cocok untuk pasar lokal tapi juga kompetitif di pasar global. Merek-merek seperti Bajaj, TVS, dan Royal Enfield bahkan tidak hanya sukses di India tapi juga di pasar internasional. Mereka berani menantang merek-merek besar seperti Honda atau Yamaha dengan menawarkan produk berkualitas tinggi namun terjangkau. Nah, di sisi lain Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya proteksi terhadap pasar lokal. Di Indonesia, merek-merek asing lebih bebas masuk tanpa perlu kerjasama dengan perusahaan lokal. Akibatnya perusahaan lokal kesulitan bersaing karena teknologi dan modal mereka jauh lebih kecil. Selain itu, industri lokal di Indonesia belum banyak berinvestasi dalam riset dan pengembangan produk. Ini membuat mereka sulit menciptakan inovasi yang mampu bersaing dengan merek global.
Nah, preferensi konsumen Indonesia yang cenderung lebih memperhatikan merek dan desain daripada fungsi atau efisiensi, yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi motor-motor lokal yang sederhana. Kalau kita lihat masyarakat India, mereka tidak peduli dengan desain, tapi yang mereka utamakan adalah fungsi dan durabilitas ketahanan yang mumpuni. Berbeda dengan Indonesia, yang mengutamakan gengsi walaupun mahal tetap beraksi. Nendang pintu demi mampu bergaya walaupun ekonominya kurang mampu. Nah, dari India kita belajar bahwa keberhasilan industri otomotif lokal tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan juga dukungan pemerintah lewat kebijakan yang melindungi dan mendorong industri lokal. Perusahaan lokal juga perlu berani berinovasi dan mandiri, sementara konsumen perlu lebih sadar untuk mendukung produk dalam negeri. Jika India bisa menciptakan merek-merek motor yang sukses mendominasi pasar dunia, kenapa Indonesia enggak? Dengan kerjasama dan usaha yang tepat, bukan tidak mungkin motor lokal Indonesia suatu hari nanti bisa jadi raja di negeri sendiri, bahkan pasar global. Nah, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek jika teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.